Sampai hari ini, Pak, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti. Jadi saya akan nanti ini ke Pak Teten dan tim BPBD. Nanti ketika audiensi dengan tim kami, saya akan live-kan ini. Supaya masyarakat dan Bapak Gubernur lihat ini. Komitmennya benar atau enggak nih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat ini. Itu diperlukan siapa yang harus menjadi influencer kita untuk membangun opini? Rakyat yang berkomentar. Kenapa? Kalau ngandarin buzzer, ngandarin elit dalam membangun opini, elit itu kepentingannya. Kalau kepentingannya terakomodir, maka yang buruk pun dianggap baik. Tapi kalau kepentingannya tidak terakomodir, yang baik pun dianggap buruk. Maka demokrasi yang terbuka, siapa yang harus memberikan opini? Rakyat. Dari mana rakyat memberikan opini hari ini? Mereka sudah punya kanal media sosial, mereka bisa beropini, mereka bisa nagih, mereka bisa bercerita. Kalau rakyat sudah bercerita, elit nggak akan berdaya. Ini sudah banyak pungutan-pungutan yang menurut saya di luar logika gitu, yang diberatkan kepada pembeli. Kang Farhan, matak mun sasapedahan tong ka jalan alus sungkul. Ke pasar tuh peting-peting subuh. Ke pasar tuh malam atau subuh. Pasar Caringin, Gede Bage misalnya ya. Atau pasar Andir, pasar Ciroyo, no ancur-ancuran. Dan lihat kondisi sekitarnya, jangan hanya asal laporan dari bawahan Anda. Tonton videonya dan simak isinya dari awal hingga akhir, sehingga tidak salah paham ataupun menjadi gagal paham. Beberapa hari lalu saya mendapatkan video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wabil khusus buat Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi, serta wabil khusus untuk Bapak Wali Kota, Bapak Farhan. Di sini saya mau mengomplain ya. Ini sudah mungkin udah lama mungkin ya, tapi gak tau lah itu pembiayaannya buat apa. Ya siap-siap. Ayah. Mohon ya. Nah, iya Pak. Saya di pusat ternyata pasar induk Caringin, ternyata banyak punglina. Can ogena naon gitunya masuk ke pasar induk Caringin tuh udah menghabiskan 50.000. Salah satunya itu tuh sudah terbagi-bagi Pak. Dari awal masuk ke pasar Caringin itu kena tarif 12.000. Belum lagi setiap jalur kita harus beli aqua nih, kemasan kayak gini nih Pak, harga 10.000. Gak tahu tuh buat apa. Terus ada uang kebersihan Pak, itu tuh diwajibkan buat para sopir yang bawa mobil-mobil kolbak, itu harus wajib bayar 10.000. Belum lagi keluar pasar juga Pak, itu udah kena 12.000. Bila ditotalkan itu 50.000 Pak. Sedangkan saya Pak di sini tuh ya gimana ya Pak? Maksudnya gak logis gitu, gak make sense untuk tiket lah atau apalah karcis atau apa gitu. Ini sudah banyak pungutan-pungutan yang menurut saya di luar logika gitu, yang diberatkan kepada pembeli seperti itu Pak. Dan banyak keluh kesahnya juga para pedagang dari bongkar muat gitu. Dari bongkar muat itu ada timbangan Pak, yang dimana timbangannya itu dilihat dari mobil. Kalau mobil kolbak itu dihitungnya 50.000 muat bongkar. Kalau buat truk itu sampai 150.000. Mungkin itu Pak keluh kesah dari saya sebagai konsumen di pasar induk Caringin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang pengendara kendaraan yang harus membayar uang. Udah bertahun-tahun ya, Bandung itu mau ada wali kota, nggak ada wali kota, nggak kerasa. Malah masyarakat kota Bandung setelah 1 tahun kepemimpinan Ode Diana pada saat itu, berani memberikan rapot merah kepada wali kota dan wakil wali kota di salah satu rumah makan di daerah Lodaya, Kota Bandung. Nah sekarang nih ada kejadian seperti ini. Kita udah punya wali kota baru, Kang Farhan, Kang Erwin. Berani nggak sih memberantasnya? Tongerakeun kota Bandung ya. Kang Farhan, matak mun sasapedahan tong ka jalan alus sungkul.
Ke pasar tuh peting-peting subuh. Ke pasar tuh malam atau subuh. Pasar Caringin, Gede Bage misalnya ya. Atau pasar Andir, pasar Ciroyo, no ancur-ancuran. Dan lihat kondisi sekitarnya. Jangan hanya asal laporan dari bawahan Anda. Kapan mau ketemu saya, Kang Farhan? Tuh tanya Pak Uung. Kang Erwin, mana siapa? Tanya. Gampang kan ketemu saya kalau Kang Erwin? Kalau mau itu juga. Itu ngerakeun wae Kota Bandung gitu. Saya lah, iya. Ulah nepikeun ka dibere rapot merah deui ya Kang Farhan, Kang Erwin. Ngerakeun ya Bandung. Siga kieu viral. Mohon maaf ya, yang lain saya pakai bahasa Sunda supaya dipahami itu oleh wali kota dan wakil wali kotanya. Satu sopir harus bayar ke dia 50.000 satu truk. Tiap bulan dia duduk begini bisa kegaji 40 sampai 50 juta cuman jualan karcis. Nya, cek aing ge viral tah Kang Farhan. Kang Erwin. Burukeun bertindak. Tong ngerakeun. Jauh-jauh di DPR RI balik ke Kota Bandung. Kang Erwin. Dangukeun tah. Era sia. Ira panggil jeung saya tah. Sok geurakeun. Kang Sony tong ngerakeun ya Kota Bandung ya nya. Tong diturutan eta si Bambang mah moal balik kita. Sok Kang Sony. Urang tepang. Urang beresan nu ka ari tah di Kota Bandung nya jeung Pak Wali Kota. Nah, apa skemanya? Skemanya adalah Pak pimpinan Komisi 1, masyarakat sekitar industri nanti setelah ini nanti saya mulai bulan Juni akan merumuskan itu menjadi prioritas dasar pembangunan tahap pertama. Jadi kalau ada pabrik di sini, pastikan sekolahnya berkelas nasional internasional. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan tidak ada rumah rakyat miskin. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan masyarakat menikmati sumber air bersih dengan baik. Kalau ada sekolah di sini, maka seluruh rakyatnya harus bisa sekolah S1. Kalau ada pabrik di sini, maka lingkungan masyarakatnya dipastikan tidak ada kekurangan gizi, tidak kekurangan protein, dan dipastikan rakyatnya tidak nganggur. Itu skemanya. Dan ini nggak bisa juga kita nekan premanisme, tetapi sisi lain kita tidak bisa memberikan solusi untuk agar tidak lahir premanisme. Mengapa saya katakan ini aksi jilid kedua? Karena saya pernah menjadi saksi mata jilid 1 di zaman Orde Baru tahun 1982. Yang pernah saya katakan di channel saya. Ada dua orang preman, teman dari orang tua saya, bapak saya, almarhum. Itu ngumpet di kamar saya pada saat saya masih kecil. Itu kan dulu terjadi ya, buat yang belum pernah atau belum lahir pada saat itu atau belum tahu ada kejadian itu, hanya tahu dari internet ya, ataupun pemberitaan atau cerita-cerita. Tapi ini Gubernur Jawa Barat, kenapa jadi jilid kedua? Ini sangat berbeda pendekatannya. Menekan aksi premanisme, tapi juga memberikan solusi. Itu yang sangat berbeda dan itu sangat fenomenal. Karena cara kerja saya adalah cara kerja selalu mencari akar masalah. Misalnya kalau saya tuh ke Pak Kapolda, kenapa di Garut macet? Saya tidak sibuk ketika nanti macet. Tapi apa penyebabnya? Supir angkot, ojek, tukang beca, kusir ando. Bagaimana kalau diliburkan? Harus ada duit. Ya kita cari dong duitnya. Kenapa? Ngeluarkan uang 1 miliar untuk membebaskan kemacetan. Jauh lebih murah dibandingkan menimbulkan kemacetan, kemarahan, kebencian, opini. Karena ingat, di era sekarang ini, kalau lancar, opini akan dikatakan mudik menurun, ekonomi lagi lemah. Kalau macet, pemerintah tuh bisa ngurus mudik-mudik aja, nggak ada benernya. Untuk itu diperlukan siapa yang harus menjadi influencer kita untuk membangun opini? Rakyat yang berkomentar. Kenapa? Kalau ngandarin buzzer, ngandarin elit dalam membangun opini, elit itu kepentingannya. Kalau kepentingannya terakomodir, maka yang buruk pun dianggap baik. Tapi kalau kepentingannya tidak terakomodir, yang baik pun dianggap buruk. Maka demokrasi yang terbuka, siapa yang harus memberikan opini? Rakyat. Dari mana rakyat memberikan opini hari ini? Mereka sudah punya kanal media sosial, mereka bisa beropini, mereka bisa nagih, mereka bisa bercerita. Kalau rakyat sudah bercerita, elit nggak akan berdaya. Ini strategi komunikasi. Terima kasih Pak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang secara tidak langsung telah mendukung channel saya ini.
Apa yang saya katakan di dalam channel ini bukan berdasarkan kepentingan politik ataupun menjadi buzzer-buzzer yang punya kepentingan khusus. Tetapi apa yang saya katakan, opini, komentar, itu berdasarkan pengalaman pribadi, tim, apa yang menjadi kompetensi kemampuan kami, analisis kami, dengan nyata dan terjadi. Yang kami alami, kami saksikan. Ini berterima kasih nih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Itulah kenapa dalam beberapa video sebelumnya saya katakan, ayo masyarakat Jawa Barat berkomentar sebanyak-banyaknya di dalam kolom komentar di bawah ini, supaya didengar oleh Bapak Gubernur kita. Itu yang saya katakan. Dan ini benar-benar nih disebutkan juga oleh Bapak Gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi. Dan ini adalah salah satu bukti kita menagih juga apa yang menjadi komitmen Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan saat sebelum menjabat gubernur dan wakil gubernur maupun setelah menjabat. Tapi untuk informasi juga Bapak Gubernur, bahwa aksi-aksi premanisme ini bukan hanya terjadi di kawasan industri maupun di pasar-pasar atau di jalanan ya. Yang saya alami nih di Provinsi Jawa Barat, karena ada kantor provinsi juga, Gedung Sate di sana. Aksi-aksi premanisme ini, kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan kekuatan itu seringkali digunakan oleh aparatur juga. Pernah terjadi sama saya? Pernah. Apa masalah? Apa kasusnya? Satu, kasus mengenai mau runtuhnya gedung bersejarah konferensi Asia Afrika yang hampir runtuh karena proses pembangunannya. Itu tuh. Wah, banyak ormas preman itu. Saya lawanin aja. Satu itu. Yang kedua, ada lagi. Saya terus, wah ada lagi juga yang menggunakan oknum-oknum aparatur lain. Jadi, gak sedikit para kelompok-kelompok ini digunakan oleh para pejabat untuk melindungi kepentingannya atau masalah yang ada di instansinya. Itu informasi untuk Bapak Gubernur. Nanti kalau Pak Kapolda main badminton ya, ke GOR lagi, nanti sama Pak Ugi tuh. Saya nonton lagi Pak, nanti kita ngobrol Pak, saya kasih tahu Pak. Tapi saya rasa tim Bapak juga di Polda udah pada tahu, apalagi timnya Indra Kodim ya. Karena sering ngobrol sama kita. Pasti tahu tuh, Ambon tuh, Opan tuh, pasti tahu. Karena salah satu yang akan digarap dengan sangat serius oleh Bapak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi adalah kawasan industri. Tentu saja saya pun akan menagih janji dari provinsi. Meskipun pada saat itu Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan belum menjabat, tetapi ini adalah janji dari pemerintahan daerah yang dilakukan pada 16 Januari tahun 2024 ditandatangani oleh Inspektur Daerah Jawa Barat pada saat itu dan PLT Kalak BPBD Jabar bersama saya. Apa? Adalah keamanan masyarakat maupun para pekerja yang berada di kawasan industri dari potensi ancaman bahan berbahaya dan beracun. Setahun Pak, lebih sampai hari ini tidak ada realisasinya. Bahkan untuk menulis follow up surat ke Kementerian Dalam Negeri saja dari bulan Desember, awal Desember hingga hari ini, kita hitung ya, Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan Pak. Gak bisa nulis selembar surat ke Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Adwil untuk melakukan follow up Rapergubnya sampai di mana. Ini untuk keselamatan jiwa masyarakat Jawa Barat Pak, terutama yang berada di kawasan industri atau jalur yang dilalui oleh bahan berbahaya dan beracun. Gak sanggup, bingung saya nih Pak. Dan juga ini saya harap ya, karena ada Kalak baru nih di BPBD Jabar yang baru dilantik, Pak Teten, saya akan segera bersurat untuk melakukan audiensi menagih ya komitmen Provinsi Jawa Barat yang dengan serius. Karena ini sudah ditandatangani dari Januari tahun lalu. Dan juga ada rapat-rapat di Januari 2025 lagi dengan
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, lalu perwakilan Kementerian Perhubungan, BPTD. Januari juga, 14 Januari dan 17 Januari. Yang harus dilakukan di follow up oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Rapat itu. Sampai hari ini, Pak, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti. Jadi saya akan nanti ini ke Pak Teten dan tim BPBD. Nanti ketika audiensi dengan tim kami, saya akan live-kan ini. Supaya masyarakat dan Bapak Gubernur lihat ini. Komitmennya benar atau enggak nih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat ini. Jangan beralasan-alasan terus dengan alasan sibuklah itu. Kalau alasan sibuk, Anda jangan menjabat nih, para pejabat di BPBD Jabar. Itu risiko Anda yang harus Anda tanggung sesuai dengan tugas dan fungsi Anda di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat. Ya, jadi Pak Gubernur, saya akan live-kan nanti. Saya akan upload di YouTube hasil pertemuan kami nanti dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar melalui Kepala Pelaksana Harian BPBD Jabar yang baru tadi Bapak lantik. Ya, masyarakat Jawa Barat, tolong komentar sebanyak-banyaknya karena ini adalah program utama di kawasan industri yang akan dikejar oleh Bapak Gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, di awal Juni 2025 ini. Dan salah satu solusi telah kami sampaikan melalui surat kepada Bapak Gubernur. Kami harap Bapak Gubernur maju terus. Dobrak aja yang nggak beres-beres, Pak Gubernur. Ayo kita wujudkan sama-sama Jabar Istimewa. Semua masyarakat Jawa Barat, tolong komentar di bawah ini supaya terdengar langsung oleh Bapak Gubernur kita.